Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga masyarakat Kota Yogyakarta? Hari ini kita berjumpa lagi, bertemu lagi di acara podcast DPRD Kota Yogyakarta. Podcast DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini terkait dengan peraturan daerah ya, tahapan-tahapan proses pembuatan peraturan daerah, yang mana pada hari ini ketemu lagi dengan saya RM Sinarbianu Janat, pimpinan DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Gerindra, dan juga saya ditemani dengan salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Daru dari fraksi PAN. Apa kabar Mas Daru? Alhamdulillah baik Pak Wakil Ketua. Oke, saya ucapkan dulu selamat nih ke Pak Wakil Ketua yang per hari kemarin jenengan sudah definitif menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Jakarta. Semoga nanti bisa memimpin kita semua nih dalam mengarungi 5 tahun ke depan DPRD, Pak. Siap Mas Daru, terima kasih atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan dengan pimpinan DPRD sudah definitif, kemudian kita semua anggota DPRD bisa running, melaksanakan ketugasan, karena ada beberapa hal ketugasan yang memang sangat mendesak dan sangat urgent ya Mas Daru. Ya. Yang pertama tentu berkaitan dengan Propemperda, ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan daerah yang akan dibahas oleh DPRD di tahun 2025 dan juga berkaitan dengan APBD tahun 2025. Saya kira dua-duanya sangat mendesak dan sangat untuk menjadi prioritas pembahasan untuk disegerakan. Gitu Mas Daru. Oke, siap. Aktivitas apa ini Pak? Baru sibuk apa ini Mas Daru? Nah, kita rapat-rapat internal aja Pak. Oh, sama dengan jenengan, apalagi ini masuk pilkada ini. Nah, sibuk. pasti sibuk pilkada ya. Ye, Mas Daru. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang santai saja terkait dengan pengesahan kebijakan peraturan daerah ya yang ada di DPRD. Saya kira ini berkaitan erat dengan Bapemperda ya, Bapemperda, Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta ya. Ya. Mungkin Mas Daru bisa menyampaikan ini Mas, biar masyarakat tahu seperti apa sih Mas proses pembuatan peraturan daerah itu yang dilakukan oleh DPRD. Biar masyarakat mungkin tahu, mungkin masyarakat selama ini belum begitu paham, belum begitu ngerti, belum tersosialisasikan juga secara luas sebetulnya tahapan dan proses pembuatan peraturan daerah ini seperti apa sih yang dilakukan oleh DPRD. Oke, Pak Sinarbiat ya. Jadi memang selama ini masyarakat itu tahunya ada perda sudah disahkan. Ya. Nah, terus setelah disahkan, diundangkan, lalu dilaksanakan. Tetapi pada proses awal pembentukan Propemperda itu memang menurut undang-undang, aturan undang-undang bahwa yang bisa mengusulkan raperda ya, itu ada dari eksekutif maupun dari legislatif. Ya. Dari legislatif bisa melalui anggota personal DPRD maupun komisional ataupun kelompok komisi atau Bapemperda sendiri. Nah, dalam proses pembentukan raperda ini tentu kita bersama-sama dengan eksekutif nanti akan membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas yang mana yang akan didahulukan demi keberlangsungan atau untuk kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta. Jadi tidak asal kita ini ada perda ini dibikin. Jadi seolah-olah kita ini hanya mencetak perda tetapi tidak melihat skala prioritas. Itu yang pandangan orang yang mungkin keliru. Jadi memang kita ini di DPRD bersama dengan eksekutif ada banyak nih draft raperda. Mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang ini mendesak untuk segera disahkan, dan juga mana yang terkait dengan undang-undang di atasnya. Nah, jadi itu
yang harus kita utamakan. Selama ini seperti itu, ya. Pak Sinar. Jadi Raperda itu ada dua ya, Mas, tahapannya atau prosesnya. Yang pertama, yang prosesnya itu melalui inisiatif pemerintah Kota Yogyakarta, dan yang kedua melalui proses inisiasi dari DPRD. Ya. Nah, selama ini yang inisiasi dari DPRD itu apa yang kemudian mendasari, Mas? Yang mendasari kemudian DPRD berinisiasi untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah kan begitu. Nah, Pak Sinar. Jadi memang yang diinisiasi oleh DPRD itu juga rata-rata sejalan dengan apa yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Kita ini kan selama ini dalam 1 tahun kan kita punya reses nih, jaring aspirasi masyarakat. Nah, di situ kita sering mendapat masukan dari masyarakat bahwa menyampaikan kepada teman-teman DPRD yang sedang mengadakan reses, sedang mengadakan jaring aspirasi masyarakat itu sering mengusulkan, menyampaikan. Seperti contohnya seperti ini, Pak, kita ini kan di Kota Yogyakarta banyak nih lansia yang selama ini belum diatur keberadaan mereka, kontribusi yang didapatkan oleh para lansia ini seperti apa. Nah, itu mendasari kita biasanya. Maka melalui komisi terkait biasanya itu DPRD nanti akan bersama-sama berembuk bahwa kita mengusulkan terkait dengan Raperda terkait lansia. Atau mungkin kemarin yang terakhir Pak Sinar, waktu itu saya di Komisi A, kaitannya dengan Tibum Tranmas, yang selama ini mungkin masih jauh dari harapan kita dengan keberadaan teman-teman yang istilahnya kejahatan jalanan dan sebagainya. Nah, ini mulai kita atur, kita masukkan dalam Perda Tibum Tranmas untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang terjadi di Kota Yogyakarta. Jadi intinya sejalan, kita eksekutif dan legislatif biasanya sama. Jadi, dan ada juga tambah sedikit, kita melihat dari turunan undang-undang di atasnya. Nah, seperti pengaruh utamaan gender. Kemarin undang-undang pengaruh utamaan gender itu juga sudah ada di tingkat pusat. Nah, kita di DPRD Kota menginisiasi untuk membuat turunan perda menyesuaikan dengan kearifan lokal. Oh gitu. Jadi Raperda yang inisiasi DPRD itu dasarnya adalah aspirasi dan masukan dari masyarakat ya. Kira-kira mungkin apa-apa yang memang itu menjadi prioritas, menjadi usulan dari masyarakat yang memang itu sangat urgent, sangat untuk perlu mendapatkan perhatian, dan kebetulan juga mungkin peraturan daerahnya belum ada, atau bahkan sudah ada tapi perlu disesuaikan karena perkembangan zaman dan lain sebagainya. Jadi tahapannya seperti itu ya Mas untuk inisiasi ya. Nah, sejauh ini seperti apa Mas DPRD memberikan ruang kesempatan pada partisipasi masyarakat Mas? Karena jadi, perda ini kan yang namanya peraturan daerah ini kan selain mengikat pemerintah, kan juga mengikat masyarakat kan begitu. Nah, sejauh mana kemudian keterlibatan masyarakat? Nah, dalam proses penyusunan Raperda ini tentu kita ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah RDPU, rapat dengar pendapat umum, yang itu melibatkan masyarakat yang diwakili biasanya oleh kelompok atau ormas atau pemangku wilayah, tergantung perda yang akan kita bahas. Misal perda terkait dengan keagamaan. Nah, tentu kita juga akan melibatkan ormas-ormas keagamaan yang ada di situ dari semua agama, lalu dari lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kota Yogyakarta, Kementerian Agama dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita di DPRD itu tidak melibatkan masyarakat. Nah, tentu sebelum RDPU itu setiap anggota DPRD biasanya juga mendapat masukan-masukan nih dari kelompok-kelompok mereka, dari partai yang mereka yang mengusung mereka, dari kedekatan ormas yang mungkin mendukung si anggota DPRD ini biasanya sudah berembuk. Dia sudah menyampaikan walaupun secara lisan, tetapi ada materi yang tersampaikan pada saat nanti pembahasan Raperda itu. Tapi kalau yang secara terbuka nanti RDPU, di forum RDPU ini masyarakat bisa
mengupas, Hmm. bisa memberi masukan, bisa mungkin melakukan penolakan apabila itu melenceng dari kepentingan masyarakat. Seperti itu, Jadi Mas. ada forum rapat dengar pendapat Iya. umum ya, Iya. yang mana DPRD mengundang masyarakat. Masyarakat. Oh ya, Nah, mengundang ini masyarakat ke kantor begitu ya, kantor kantor. DPRD. Iya. Ada nggak kemudian DPRD-nya yang turun ke masyarakat, RDPU yang kemudian DPRD-nya turun ke masyarakat ke salah satu tempat, kemudian menghadirkan masyarakat ke wilayah dalam rangka untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Kalau hanya di DPRD sendiri saja kan mungkin sangat terbatas ya jumlahnya ya. Mungkin belum terwakili sebagian besar wilayah masyarakat Kota Yogyakarta ini. Ini yang menarik, Pak Sinar. Ya. Saya menunggu jenengan ini sebagai wakil ketua. Nah, ini warga Kota Yogyakarta. Bahwa di Kota Yogyakarta ini tidak ada yang namanya public hearing, Pak Sinar. Oh, begitu. Jadi kalau di Sleman, di wilayah Sleman, di DPRD Sleman itu punya hak melekat kepada anggota untuk public hearing, mendengar publik bahwa ini loh, mungkin sebelum kita menyusun raperda, ada masukan nggak terkait raperda apa yang ini dengan mengundang masyarakat. Jumlahnya banyak, 150 orang, 100 sampai 150 orang yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Ini juga toh dalam rangka untuk memperbaiki sistem yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta sebelum kita menerbitkan perda. Dan juga terkait sosialisasi perda, Pak Wakil Ketua. Ini harapan kami di DPRD Kota punya pemimpin jenengan. Nah, nanti bisa ini aspirasi dari kami untuk lebih bisa mensosialisasikan perda itu. Karena selama ini apa? Ini ada contoh. Ada perda sampah. Nah, sudah diundangkan. Begitu ada di dalam klausul perda itu ada pelanggaran, begitu masyarakat ditindak, ini masyarakat berkilah. Saya nggak tahu kalau ada perda itu. Nah, ini yang selama ini menjadi masalah. Dan harapan kami, saya sebagai anggota DPRD, di bawah jenengan, anak buah jenengan, nah nanti kita bisa bersinergi, Pak Ketua, untuk menyampaikan ini kepada pemerintah kota. Karena masyarakat ini banyak yang tidak tahu kalau ada perda. Nah, ini. Jadi masih ada PR ya, saya kira ya. Ada PR bahwa partisipasi masyarakat ini sekarang ini dirasa belum maksimal ya. Belum maksimal karena masih sangat terbatas DPRD melibatkan partisipasi masyarakat hanya melalui RDPU di DPRD yang tentu jumlahnya juga sangat terbatas ya. 50 orang. Ya. Saya kira ini sangat penting ini ya, masyarakat Kota Yogyakarta bahwa ke depan memang ini Pak Daru tadi menyampaikan ke depan memang perlu partisipasi masyarakat ini untuk lebih ditingkatkan. Saya kira seluruh anggota DPRD ke depan harus mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat melalui public hearing ya, turun ke masyarakat, turun ke wilayah untuk menyerap aspirasi, menyerap masukan dari masyarakat sehingga harapannya raperda-raperda yang dibahas di DPRD itu ya betul-betul sudah mengakomodir banyak aspirasi dan kepentingan masyarakat. Saya kira ini perlu ini Mas Daru ke depan untuk kita dorong ya sebelum raperda ini disusun menjadi properda, saya kira perlu juga untuk kita ada public hearing ke masyarakat. Kita bertanya kepada masyarakat, kira-kira yang sudah direncanakan DPRD ini masyarakat menilai, melihat apakah ini sudah sesuai, apakah semua yang sudah direncanakan DPRD ini sudah menjadi skala prioritas menurut versinya masyarakat kan begitu, atau mungkin ada yang belum masuk prioritas tapi kemudian perlu untuk ditambahkan yang memang justru menjadi skala prioritas yang belum masuk dalam rancangan peraturan daerah yang sudah disiapkan oleh DPRD. Nah, Mas Daru, selama ini apakah tadi setiap peraturan daerah yang sudah ada, yang sudah ditetapkan
oleh DPRD dan pemerintah Kota Jogja, apakah juga sudah tersebar, tersosialisasi secara luas ke masyarakat ya? Karena saya kira di setiap kali kita reses itu ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masyarakat kadang tidak mengerti atau belum mengerti dan belum mendapat informasi bahwa oh ternyata di Kota Yogyakarta itu ada peraturan daerah tentang ini kan begitu. Ya. Sehingga ketidaktahuan masyarakat itu yang kemudian konteks penegakan perda, konteks kemudian bagaimana dengan peraturan daerah ini banyak hal saya kira yang memang kemudian berimplikasi kepada masyarakat. Masyarakat kadang tidak tahu dan tidak terinformasikan dengan baik. Sehingga bicara penegakan perda ini juga kadang masih menjadi PR kita bersama saya kira. Jadi, monggo Mas Daru mungkin pendapatnya seperti apa? Jadi ini nyambung dengan yang saya sampaikan di awal tadi yang disampaikan Pak Sinar, bahwa sebelum pembentukan Raperda kita kan mendengar dari masyarakat. Lalu setelah perda ini menyampaikan ke masyarakat bahwa perda ini sudah disahkan, sudah mulai diundangkan. Apabila di dalam perda, seperti tadi saya contohkan, misal perda kawasan tanpa rokok, perda pengelolaan sampah, kan sekarang ini baru kita lagi rame nih terkait dengan sampah. Nah, di situ kalau ada pembuang sampah yang apa ya namanya sembarangan, pembuang sampah yang sembarangan itu kan ada di dalam perda itu pasal tipiring. Nah, mereka itu seolah-olah, nah kami nggak tahu kalau ada perda itu, Mas atau Pak, yang kami tidak tahu kalau ada perda terkait dengan pelarangan ini, pelarangan itu. Nah, ini kan tandanya ya DPRD itu hanya mencetak perda, tetapi yang mensosialisasikan ke masyarakat ini belum. Jadi DPRD nggak ada ya program kemudian sosialisasi tentang peraturan daerah ke masyarakat. Nah, selama ini perda untuk sosialisasi dilakukan oleh bagian hukum. Tapi apa mampu? Tidak. Tidak. Dari sekian ratus perda yang sudah ada di Kota Yogyakarta ini, coba kita sampling ke masyarakat. Tahu nggak ada perda ini? Pasti jawabannya tidak tahu. Saya pastikan itu. Jadi ini menjadi problem Pak Wakil Ketua. Harapan saya juga ini nanti bisa mendorong kita di lembaga DPRD supaya kita diberi hak untuk juga menyebarkan, mensosialisasikan perda-perda yang sudah kita buat. Jangan seolah-olah kita hanya membuat produknya, selesai kita undangkan, lalu itu ditegakkan, yang mana masyarakat malah tidak tahu kalau ada perda itu. Ini menjadi bumerang bagi kita. Oh, jadi DPRD selama ini belum ada ya program sosialisasi tentang perda ya. Oke, ya saya kira masyarakat Kota Jogja. Mas Toro. Mas Toro, selamat datang. Oh siap, monggo. Jadi saya kira ini masyarakat Jogja ini perlu juga disampaikan, perlu juga kami sampaikan bahwa memang DPRD selama ini masih sangat mempunyai keterbatasan terkait dengan sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada di Kota Yogyakarta ini. Saya kira ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan untuk bagaimana sosialisasi tentang peraturan daerah ini harus terus didorong, lebih ditingkatkan, lebih dimasifkan sehingga harapannya apa saja peraturan daerah yang ada di Kota Yogyakarta ini ya bisa tersosialisasikan ke seluruh wilayah masyarakat. Ini saya kira menjadi PR saya dan teman-teman nih, Mas Toro, Mas Daru. Mas, selamat datang Mas Toro. Sibuk ini. Lagi sibuk ini Mas. Wah ini dia. Rumahnya paling makan dulu. Rumahnya paling jauh ini. Ya Mas Toro, monggo ngunjuk dulu Mas Toro. Wah, mulai dulu biar ya ini mohon maaf ini tadi kita mulai dulu Mas Toro. Mohon maaf. Siap. Langsung Mas Toro mau menanggapi atau bagaimana? Tadi terkait dengan tadi Mas bahwa ternyata di DPRD ini masih sangat terbatas dan masih sangat minim Mas terkait dengan sosialisasi perda. Sosialisasi perda ke masyarakat ya. Tadi Mas baru menyampaikan bahwa sosialisasi perda selama ini itu ternyata hanya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta. DPRD tidak ada kemudian program
untuk sosialisasi perda ini. Padahal saya kira kita semua bisa mengukur lah ya, bisa mengukur sejauh mana kemampuan Biro Hukum, ya kemampuan personil saya kira juga tentu itu yang menjadi indikator kita bahwa dengan personil yang ada saya kira tidak mungkin Biro Hukum kemudian bisa mensosialisasikan banyak perda yang dipunyai oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini tersosialisasikan secara luas di masyarakat Kota Yogyakarta. Nah ini menurut Mas Toro mungkin pandangannya mungkin apa Mas? Ya, sepakat apa yang disampaikan Mas Daru kaitannya dengan mungkin di periode yang lalu ini DPRD Kota Yogyakarta tidak banyak ruang. Ya. Berbanding terbalik dengan kawan-kawan dari provinsi. Saya rasa diskusi ke depan adalah bagaimana ada sosialisasi di daerah yang bisa juga oleh kawan-kawan DPRD Kota Yogyakarta sehingga masyarakat hari ini mohon maaf keterlibatannya hanya pada penyusunan ketika rapat kemudian diundang dari RDPU. Ya. Saya rasa ini juga ya kita menyadari Kota Yogyakarta secara SDM-nya mungkin lebih daripada daerah yang lain, tapi ketika hari ini ada produk perda yang baru ya ini wajib. Sehingga hari ini kekuatan teman-teman yang ada di eksekutif, biro hukum dan lainnya juga terbatas juga. Hari ini siapa yang diundang? Yeah. Tetapi ketika hari ini teman-teman DPRD Kota Yogyakarta bisa dilibatkan kemudian dengan sektor yang lainnya, karena biasanya keterbatasannya hanya mohon maaf ranah kementerian, ranah kelurahan, kemudian ketua kampung, ketua RW, ketua RT, masyarakat, PMK masyarakat ataupun sektor pemuda yang hari ini juga kita harapkan mulai mapping dan mulai tahu apa yang harus mereka ketahui tentang perda-perda dari Kota Yogyakarta. Saya rasa solusinya adalah sosial, Mas. Oke. Jadi saya kira ini harus menjadi komitmen kita bersama ya. Sebelum penyusunan harus ada juga. RDPU itu kan terbatas hanya 5 orang. Oke. Public hearing ya. Jadi ada 2 PR saya kira yang harus kita lakukan secara bersama-sama periode 5 tahun ke depan ini. Yang pertama yaitu perlu adanya public hearing ya. Public hearing ini sebelum raperda itu dibahas oleh DPRD, kita perlu ada public hearing mengundang perwakilan unsur dari masyarakat dalam rangka untuk kita mendapatkan masukan-masukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sosialisasi perda. Ini juga saya kira menjadi hal yang sangat prioritas untuk bisa dilakukan ke depan oleh seluruh anggota DPRD. Karena saya kira tanpa peran anggota DPRD ya, sosialisasi peraturan daerah ini akan sangat terbatas dan tidak mungkin kemudian bisa tersebar secara luas merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Ya, ini saya kira yang harus menjadi komitmen kita bersama seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta 5 tahun ke depan, dan insya Allah dengan komitmen ini ke depan ya peraturan-peraturan daerah ini akan jauh lebih bisa tersosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga akhirnya bisa menyampaikan mana-mana mungkin peraturan daerah yang sudah perlu untuk dilakukan revisi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau juga mungkin ada peraturan perundangan baru yang harus disesuaikan peraturan perdanya, dan juga mungkin peraturan usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan peraturan daerah baru yang mungkin dasarnya adalah dinamika masyarakat terkini yang kemudian karena belum diatur dalam peraturan daerah perlu diakomodir dalam bentuk peraturan daerah. Ya, saya kira itu ya Mas Daru dan Mas Toro ya. Kemudian Mas masyarakat juga biar tahu ini karena ini kaitannya dengan kinerja anggota DPRD ya periode yang kemarin mestinya. Nah di tahun 2000 sampai akhir tahun 2024 ini sudah berapa peraturan daerah Mas yang dihasilkan oleh DPRD, dan peraturan daerahnya apa saja, kemudian yang belum terselesaikan berapa sampai ini nanti akhir tahun 2024 ya, dan apa saja juga yang belum terselesaikan yang masih menjadi
PR bagi anggota DPRD yang baru untuk menyelesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 ini. Enggak, mungkin Mas Toro dulu atau Mas Daru dulu. 3 kali 9. Kita ini kan dalam kuota penyusunan raperda itu kan disediakan oleh provinsi. Ya. Jadi yang sekarang ini kita di angka 12 motornya. Di angka 12. 12 itu di tahun 2024 ya. 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 Dan itu kita sudah setengah lebih, separuh lebih yang sudah selesai. Terakhir itu perda pengelolaan sampah. Itu tinggal menunggu register dari provinsi. Kalau yang lain seperti perda kepemudaan, perda ketenagakerjaan, perda pengaruh kesamaan gender, pasar, semua sudah kita sahkan. Cuma ini sudah sampai masyarakat belum kan seperti itu. Nah ini jangan-jangan masyarakat nggak tahu nih kerjanya DPRD membuat perda ini. Nah selama ini pun Pak Siman untuk sosialisasi itu selain bagian hukum yang melaksanakan itu juga diupload di JDIH. Tapi mana ada masyarakat yang buka JDIH? Iya. Kalau nggak pas butuh, Kalau nggak pas itu nggak mungkin buka JDIH kan? Nah, Jadi hanya DPRD ya. ya, ini juga menjadi masalah. Jangan-jangan jadi ya juga belum terinformasikan luas ke masyarakat. Ya. Sehingga masyarakat belum banyak yang tahu kalau mencari informasi terkait dengan kinerja DPRD itu di JDIH ya. Ini di akhir tahun kita masih punya satu paket raperda, 3. Nanti ada 3 raperda terakhir yang akan kita bahas di tahun ini, tahun 2024 ini. Nah, ini nanti juga kita melihat skala prioritas tadi. Apa yang menjadi urgent di masyarakat, ya itu yang akan kita bahas. Tapi memang draft raperdanya kemarin sudah ada beberapa, tinggal nanti disahkan di Bapumperda. Ada nggak Mas yang 2024 kemarin sudah dalam proses pembahasan di Pansus tapi belum selesai sampai hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oh, semua sudah selesai ya. Yang sudah dipansuskan itu semuanya sudah selesai ya. Ya. Tinggal satu itu yang Pansus pengelolaan sampah. Itu nunggu register dari provinsi. Oh, sudah selesai juga ya. Sudah selesai. Ya. Nah, ini saya kira terkait dengan perda sampah ya, pengelolaan sampah ini juga perlu ini saya kira disosialisasikan secara luas ya, karena persoalan sampah ini kan menjadi persoalan yang menjadi perbincangan masyarakat dalam sehari-hari kan begitu. Trending. Ya, sehari-hari. Yang nggak pernah berhenti kan begitu. Nah, saya kira ini perda tentang pengelolaan sampah ini kalau tidak tersosialisasikan secara luas, saya kira juga masyarakat akhirnya ya nggak akan ngerti, nggak akan paham bahwa Kota Yogyakarta sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Kemudian apa yang menjadi kewajibannya masyarakat, apa yang kemudian menjadi haknya masyarakat, ya itu yang akhirnya jika tidak tersosialisasikan dengan baik ya tentu masyarakat ya banyak yang nggak paham, nggak ngerti, ujung-ujungnya ya perda itu ya hanya sebuah peraturan daerah secara tertulis, tapi implementasi di masyarakat saya kira ya akhirnya belum bisa kita harapkan secara bersama-sama bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin saya ada ya, monggo Mas Toro. Usul tadi skala prioritas menjadi sangat penting. Tetapi mungkin pengkayaan ini bicara kaitannya dengan pola pentaholik. Bagaimana keterlibatan dari kota. Jadi K5. K5 itu kan kota, keraton, kampus, kampung, corporate. Sehingga bagaimana tidak hanya inisiatif dari legislatif, inisiatif dari eksekutif, tapi bagaimana memerankan semua elemen yang di Kota Yogyakarta. Tinggal nanti kan skala prioritasnya ada di mana. Ini kaitannya apa? Kaitannya mungkin orang akan lebih bisa melaksanakan ingin tahu dan pelaksanaannya pasti akan masih mengingat bagaimana ketika kampung ini representasi dari warga atau dari organisasi. Kemudian kampus jelas akademis ini kan Kota Yogyakarta tidak lepas dari kota pendidikan. Kemudian bagaimana peran akademik dalam hal ini untuk juga urun rembuk terkait dengan perda yang mungkin hari ini masih belum loh.
Ini perlu loh, ini penting loh. Hmm. Kemudian keraton. Keraton juga Ya. boleh hari ini terkait dengan kultur, terkait dengan budaya yang lainnya kan Ya. sangat dominan. Ya. Kemudian corporate. Ini kan kaitannya dengan bagaimana hari ini kita menuju kota yang layak investasi. Hmm. Jangan sulit. Kemudian berikan kami ruang dan yang lainnya, tetapi pada konteks kita tetap berhati-hati dalam ini. Tapi skala prioritas masukan dari korporat ini menjadi penting. Kemudian kota terus saja teman-teman eksekutif. Ya, ini saya rasa perlu dikolaborasi sehingga tidak ada image iki perdagi produk DPRD ataupun kepentingannya iki ya. Sehingga perlu dikolaborasi untuk kita membuka luas. Jadi selama ini ya Mas Toro, berarti Hampir pernah. partisipasi dari beberapa unsur kelompok masyarakat tadi belum ya? Belum. Oh ya. Gabungan itu. Jadi masih lebih mengedepankan masyarakat kewilayahan ya. Belum banyak kemudian melibatkan partisipasi dari tadi akademisi, dari mungkin praktisi, keterlibatan keraton, kemudian juga mungkin ya kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira ini juga menjadi PR kita ke depan. Ya tentu harapan kita bersama ke depan ya di setiap kali kita akan merencanakan pembahasan peraturan daerah ya kita harus melibatkan banyak unsur kelompok masyarakat. Sehingga harapannya ya perda itu betul-betul padahal ditetapkan oleh DPRD betul-betul perda yang memang mempunyai kualitas yang memadai dan juga betul-betul implementatif, bisa diimplementasikan di masyarakat. Jangan sampai sebuah peraturan itu gara-gara mungkin kurang ketelitian kita, kurang keterlibatan banyak unsur kelompok masyarakat tadi yang kemudian produk hukum yang namanya perda ini kadang ada beberapa terjadi tidak bisa diimplementasikan ke masyarakat. Jadi saya kira ini menjadi PR kita. Nah, kemudian Mas Daru dan Mas Toro ini, sejauh ini bagaimana ini DPRD memastikan bahwa setiap perda yang disahkan itu betul-betul sudah menjawab kebutuhannya masyarakat ya, baik dari beberapa aspek ya, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Daru dan Mas Toro. Mungkin ngambil sampling aja Mas. Ketika kami perda pasar. Ya. Perda pasar kita di awal dalam pembahasan itu melibatkan stakeholder untuk kita ubah. Tapi pelaksanaannya ini masih beragam-beragam. Kaitannya dengan ketika kawan-kawan pedagang. Kenapa itu Mas kok geragap-geragap itu Mas? Ketika mereka akhirnya mempertanyakan. Perda ini tidak menguntungkan pada mereka diajak diskusi pembahasan itu. Kaitannya munda Mas. Oh, kenaikan retribusi. Distribusinya. Mereka zona nyaman Mas. Simple Mas. Di pasar Beringharjo, distribusi ini kan masih menganut pola yang lama. Rp300 per hari. Per hari. Kemudian perda baru diberlakukan menjadi 1.000 Mas. Mereka teriak-teriak. Teman pedagang ini datang ke DPRD Kota Jakarta, tanyakan, kami naik 300%. Padahal mohon maaf, kalau dihitung 300 rupiah menjadi 1.000 itu kan sebenarnya kalau dihitung nominal rupiahnya tidak banyak. Ya. Toh juga akhirnya masih representatif dan masih bisa dilakukan. Ini kadang ada pihak-pihak di luar yang hari ini memainkan. Dibikin gitu. Ya. Gaduh ya. Kegaduhan pasar. Ya. Akhirnya apa yang jadi? Itu keberatan tidak kalau 300 menjadi 1.000. Dan di perda itu kan biasanya masih ada klaster kan Mas? Benar. Kelas A, B, C. Kalau A itu kenaikannya sekian, B sekian. Mereka dilibatkan. Ya, artinya bagi yang mungkin klasternya C umpamanya kan, mungkin tentu kan juga belum tentu dia 300. Berbeda dengan mungkin yang kelas A kan begitu ya. Kios dan lain-lain. Ya ini kembali lagi nih saya kira masih sangat terbatasnya sosialisasi. Yang kemudian masyarakat karena kurang sosialisasi ya kadang kurang kurang ada ruang untuk dialog dua arah antara
Kalau pasar ya antara pedagang dengan anggota DPRD dan pemerintah kota, sehingga kadang muncul miskomunikasi karena kurangnya penjelasan, sehingga di blow up ke media dan dibesar-besarkan sedemikian rupa, akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di pasar tradisional yang ada di kota Yogyakarta ini khususnya. Mungkin Mas Daru mau menambahkan, Mas. Jadi memang ini kita pada faktor implementatif. Jadi pada saat penyusunan perda itu kita harus mendengar masukan. Jangan perda ini seolah-olah seperti KUHP. KUHP yang dibikin kamu harus taat ini. Ya. Ini perda kan bukan seperti KUHP. Ya, ini ya. peraturan, ada di situ kearifan lokal, Ya. ada yang untuk meningkatkan ekonomi, sosial, Ya, ya. juga yang tadi dengan sampaikan tadi. Tetapi ada juga perda yang kemarin sempat saya ada di dalamnya, yaitu persetujuan bangunan gedung yang sampai hari ini. Ya. Ini kan merupakan turunan undang-undang di atasnya. Betul. Yang sekarang sampai hari ini itu merubah yang namanya iklim investasi. Mereka perizinan makin sulit. Ini, Ya. tetapi ini bukan masalah implementatif. Ini kita hanya ngiling. Kalau kita bikin aturan tersendiri, berarti ini ada namanya nanti lex superior, kita nggak boleh ini melanggar perundangan di atasnya. Ini memang ada dua faktor, Pak Sinar, bahwa kami belum bisa memastikan bahwa perda-perda yang kami bikin, kami sahkan itu betul-betul implementatif. Karena satu, di awal tadi kita menyampaikan kurangnya kita ini untuk berkomunikasi dengan 5K yang tadi disampaikan. Atau mungkin RDPU yang sangat minim orangnya, perwakilan dari kelompok masyarakat yang minim. Atau yang kedua, perda itu bisa implementatif, non-implementatif, manakala ini turunan undang-undang di atasnya yang kita harus mengikuti semua. Persetujuan bangunan gedung itu menjadi contoh nyata bahwa iklim investasi di kota Jakarta ini agak tersendat. Seperti itu. Oke. Tambahin, Mas. Oke. Perda PBG ini akhirnya berdampak pada bagaimana hari ini kita tahu dalam 1 tahun ini ada kurang lebih sekitar 10.000 pengaju PBG yang bisa terrealisasi hanya sekitar 1.000. Wah, jauh sekali ya. Oke, Mas. Ini merusak. Ya, itu saya kira menjadi PR kita bersama ya ke depan, bagaimana ya iklim kemudahan perizinan masyarakat itu perlu untuk kemudian kita evaluasi, perlu untuk banyak kita berikan kemudahan-kemudahan pada masyarakat. Sebatas tentu persyaratannya itu memenuhi ya. Ya, saya kira ini rupanya waktu nggak terasa sudah, Mas, sudah berakhir ini, Mas. Nggak terasa ini. Nggak terasa keasikan kita ngobrol, ternyata waktu sudah berakhir. Mungkin terakhir, singkat saja, closing statement dari Mas Daru dan Mas Toro. Monggo, kami persilakan. Singkat saja, monggo. Ya, terima kasih Pak Sinarbian. Jadi yang pertama tentu harus dipahami oleh masyarakat bahwa kami di DPRD, di lembaga legislatif ini kan, kita salah satu tugas kita adalah membuat peraturan daerah bersama-sama dengan pemerintah kota. Harapan saya nanti masyarakat juga bisa nanti mengikuti, memahami, dan bisa memastikan perda ini berjalan dengan baik. Jangan sampai, ya, ini ada perda, sudah disahkan, begitu ada hal-hal yang dilarang di dalam perda itu, tapi masyarakat masih melanggar, ini masyarakat berdalih, kita nggak tahu kalau ada perda itu. Maka kami mendorong, kami ingin diwakili oleh Pak Wakil Ketua nih, nanti bisa disampaikan juga dengan Pak Ketua DPRD. Kita ingin mendorong DPRD ini menjadi bagian yang ikut mensosialisasikan perda yang kami buat. Jangan sampai kami ini di DPRD hanya dicap sebagai pembuat perda, tetapi tidak bisa menyampaikan itu ke masyarakat. Matur nuwun. Ya, monggo mungkin Pak Toro, singkat Mas Toro. Perda di Kota Jakarta Singkat, padat. meliputi 3 hal. Yang pertama untuk masyarakatnya adalah perda yang berkontribusi terkait dengan menciptakan Kota Jakarta yang layak huni. Yang kedua, bagaimana perda di Kota Jakarta harus mempunyai dampak terkait dengan kota layak investasi. Yang ketiga adalah bagaimana hari ini kita sudah mendeklar sebagai dan mempunyai predikat kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, sehingga berimplementasi pada kota yang layak dikunjungi.
Saya rasa 3 ini menjadi penting untuk dijabarkan sehingga semua yang diatur dalam peraturan daerah ini akan sangat arif, bijaksana, dan kemudian tidak memberatkan, tidak merugikan siapapun. Betul. Terima kasih Mas Toro. Ya, saya kira masyarakat Kota Yogyakarta waktulah yang kemudian harus memisahkan kita pada bincang-bincang kita kali ini dengan kedua narasumber kita, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Daru dari fraksi PAN dan juga Mas Toro dari fraksi PDI Perjuangan, dan saya RM Sinardian Ujana, pimpinan DPRD dari fraksi Gerindra. Ya, saya kira tadi sudah banyak yang disampaikan terkait dengan proses tahapan penyusunan peraturan daerah Kota Yogyakarta yang harapannya semua dialog ini tadi bisa memberikan informasi pada masyarakat secara luas, bisa kemudian juga memahamkan kepada masyarakat secara luas, sehingga ke depan tentu DPRD juga akan melakukan evaluasi mana-mana yang memang masih kurang, perlu dioptimalkan, perlu dimaksimalkan, tentu hal itu akan kita perbaiki di 5 tahun ke depan. Sekali lagi, terima kasih masyarakat Kota Yogyakarta atas atensinya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru, terima kasih Mas Toro. Sibuk ya. Semuanya sibuk.